Baik, hari ini materi kita yang pertemuan keempat ya, kita akan belajar tentang menurunkan relasi untuk model data logis. Jadi apa hubungannya dengan yang kemarin, Bu? Ada yang bisa jawab? Apa hubungannya dengan yang kemarin? Kira-kira ada hubungan nggak? Relasi itu apa? Tabel, Bu. Tabel, Bu. Nah, tabel ya. Kemarin yang kita pelajari apa? Entitas nggak? Iya, Bu. Hubungan antara entitas, multiplicity-nya, ya kan? Banyaknya occurrence-nya, multiplicity-nya. Jadi entitas pertama ya, ini kan ceritanya kita mau membangun sistem pengelolaan database, gitu nggak teman-teman? Sebuah aplikasi yang menggunakan DBMS gitu kan. Nah, jadi untuk berarti apa yang pertama kita lakukan adalah merancang basis datanya, gitu ya. Merancang basis data. Dalam merancang basis data itu, pertama kita identifikasi apa? Entitas, ya enggak? Yang kemarin misalnya Susunas tuh entitasnya apa aja. Nanti hari ini ya, itu tugas modul praktikumnya. Tentang entitas yang kemarin sering saya sebutkan kayak di SDIS, Padu ya, ada dosen, ada mahasiswa gitu enggak? Entitas ya, dengan ciri-cirinya apa entitas itu gitu kan. Terus menentukan multiplicity-nya, jumlah occurrence yang diperbolehkan itu maksudnya jumlah tapal kan ya, minimum maksimumnya gitu ya, jumlah objeknya gitu kan. Nah, terus apa relasi. Nah, itu kan nantinya di model data logis ini kita udah pakai relasi ya. Entitas itu kita bentuk menjadi relasi. Gitu. Menjadi tabel, ya enggak? Nah, jadi apakah satu entitas satu tabel? Apakah dua entitas pasti dua tabel? Gitu ceritanya ya. Nah, itu ada aturannya gitu. Nantinya entitas akan berubah menjadi tabel, berapa jumlah tabelnya, atributnya apa aja gitu kan. Nah, itu ada aturannya lah. Di sini kita pelajari materi sekarang ini menurunkan relasi ya dari entitas itu. Gitu ya. Paham ya? Paham ya. Jadi ada hubungan dengan yang kemarin teman-teman. Jadi dia bukannya tidak berhubungan. Makanya yang pertemuan kedua itu kita pelajari key ya kan? Karena di sini key itu udah mulai digunakan gitu ya. Ya, udah mulai digunakan ya. Oke, jadi kalau konseptual, model data konseptual yang kita identifikasi adalah entitas dan hubungan antara entitas serta multiplicity-nya ya. Sekarang kita masuk ke logis, kita mulai menurunkan relasinya, menurunkan membuat tabel gitu ya dari entitas-entitas yang telah diidentifikasi di konseptual gitu ya. Nah, jadi menurunkan relasi untuk model logis itu yang pertama untuk membuat relasi untuk model data logis yang mewakili entitas ya, relasi hubungan ya, relasi di sini. Jadi relasi itu tabel ya, hubungan relationship juga relasi ya. Oke. Dan atribut yang telah diidentifikasi. Atributnya juga ya, atributnya juga. Kemudian komposisi setiap relasi dijelaskan menggunakan database definition language ya. Kalau di sini tulisannya DBDL, nah kalau kita biasanya DDL ya. Database definition language. Untuk RDB. RDB itu apa? Relational database, yaitu database yang berhubungan ya. Sistem basis data relasional gitu ya. Nah, nanti ada penamaannya gitu ya. Ada
cara penulisan gitu ya, yaitu dengan nama relasi ya, nama tabelnya, nama relasi diikuti dengan daftar atribut sederhana relasi ya yang diapit oleh tanda kurung. Nah, kemudian primary key, ini primary key ya, alternate key dan foreign key kemudian diidentifikasi. Ya. Hubungan antar entitas diwakili oleh mekanisme primary key atau kunci asing. Kunci utama atau juga ada kunci asing primary key atau foreign key gitu ya. Pertama-tama kita harus identifikasi entitas induk dan anak ya. Pertemuan 1 2 kalau nggak salah sudah saya sebut ya. Yang ada foreign key-nya berarti entitas anak ya, tabel anak. Yang menjadi acuan ya, menjadi acuan tabel yang dirujuk. Nah, itu adalah entitas induknya. Nah, entitas induk mengacu pada entitas yang memosting salinan primary key-nya ke dalam relasi yang mewakili entitas anak untuk bertindak sebagai foreign key. Sama ya maksudnya ya. Kayak apa coba? Branch ya. Ya. Primary key-nya kan apa? Branch no. Nah, nanti kenapa bisa ada ini ada staff ya, primary key-nya staff no ya, kemudian dia punya foreign key branch no ya. Kenapa bisa kayak gini? Nah, ini kita nanti pelajari ya. Ini foreign key ya. Nah, ini merujuk salinan ini primary key-nya di sini. Nah, jadi tabel anaknya siapa? Tabel staff ya, karena ada foreign key di sini. Nah, branch ini tabel induk ya. Nah, dia memposting salinan sebagai foreign key di tabel staff. Nah, itu maksud dari kata-kata ini. Oke. Nah, di sini dia sebagai primary key. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah model data konseptual kemarin, yaitu dengan UML ya ini ya. Penggambaran bahasa UML diagramnya. Nah, ini simbolnya kan kotak ya, entitas kan ya dia. Dia masih entitas nih, belum tabel ya kan? Ya, entitas ya dengan atributnya. Entitas dengan atributnya ya. Dan relasinya juga ya. Atau hubungannya, relationship ya. Atau hubungannya. Nah, ini hanya simbolnya, simbol entitas dengan atributnya atau kayak gini. Kotak bagi dua, yang atas nama entity type ya, ingat ya. Yang bawah adalah nama atribut-atributnya. Yang primary key ditandain kayak gini gitu ya. Kemudian antar entitas dia berhubungan ya. Ini hubungannya, nama hubungannya ini register dan arahnya jangan lupa ya. Kemudian ada multiplicity-nya. Nah, ini masuk ke model data konseptual. Ya. Oke ya. Nanti teman-teman studi kasus Susenas, kemarin mungkin saya salah sebut Sakernas ya, karena sebenarnya sama, karena nanti yang kita blok 1, 2, 3-nya kan juga nggak terlalu beda dengan Sakernas ya, cuma di blok 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman cari entitasnya apa aja di Sakernas itu. Ya. Dan bikin model data konseptualnya. Kayak gini. Oke. Next ya. Nah, menurunkan hubungan untuk model data logis. Setelah kita dapat model data konseptual yang kayak tadi, yang ini ya, tahap pertamanya ya, identifikasi itu entitas, atribut-atributnya, hubungannya, multiplicity-nya. Nah, setelah itu what the next ya, selanjutnya yang kita lakukan itu apa? Nah, setelah itu kita perlu menurunkan hubungan untuk model data logis ya. Menurunkan hubungannya. Nah, hubungannya yang mana, Bu? Nah, hubungannya yang ini tadi kita turunkan. Ini sama ini hubungannya apakah apa kalau kayak gini? Ada yang bisa jawab? Ini ke ini apa hubungannya? Staff ke klien, hubungannya apa? One to One to many. Oke, benar. Ini one to many ya. Jadi kita identifikasi nih.
hubungannya dulu, ya, berdasarkan aturan bisnis, ya, aturan bisnis. Nah, kalau kayak gini juga one to many, ya, kita ngambil dari kardinalitasnya, maksimumnya, ya. Kalau kayak gini, klien ke preference apa? Ada yang bisa jawab? One-to-one. Bener ya. Nah, dan seterusnya semuanya kita identifikasi. Properti foreign dengan owner, hubungannya apa? One to Dengan many. ini, nah one to many. Oke ya. Oke. Oh, udah paham ya? Nah, habis itu setelah kita mengetahui jenis hubungannya antara entitas itu, kita menurunkan hubungan itu, gitu. Nah, jadi ciri pertama yang harus kita ketahui jenis hubungannya dulu, ya. Nah, jadi nanti kita masing-masing tuh, yaitu saya bilang tergantung kondisinya hubungannya, gitu ya. Nah, itu menjadi rumus kita menurunkan relasinya, gitu ya. Nah, identifikasi dulu, nanti ada entitas yang kuat, ya, kayak gimana nurun relasinya. Aturannya kayak gimana? Aturan-aturan dalam penurunan relasi, gitu ya. Kemudian ada entitas yang lemah. Kemudian ada jenis hubungan biner, ya, one to many. Yang one to one, biner one to one. Ada yang rekursif. Nah, ya, biner itu dua entity yang ini, ya. Dua entitas, ya. Kalau rekursif itu satu entitas, ya, one to one juga. Misalnya. Nah, nanti ada juga jenis hubungan superkelas dan subkelas. Ini aturannya beda. Jadi ini ibarat rumus matematika, teman-teman harus hafalin, gitu ya. Harus pahami juga. Nah, yang biner many to many juga nanti masing-masing kita pelajari nanti hari ini. Ini many to many, ini dua entitas juga, ya. Nah, kemudian ada yang hubungan yang kompleks juga, ya. Kemudian ada atribut dengan banyak nilai seperti apa. Oke, kita lanjut, ya. Nah, yang pertama tadi jenis entitas kuat. Jenis entitas kuat. Untuk setiap entitas yang kuat dalam model data, buat relasi yang mencakup semua atribut sederhana dari entitas itu. Kan atributnya kita udah tahu, ya. Berarti relasinya, semua atributnya kita masukkan ke dalam relasi itu. Gitu. Nah, untuk atribut gabungan, sertakan hanya atribut sederhana konstituen. Gabungan itu yang mana? Komposit yang kemarin, ya, kalau di slide, ya, komposit atribut. Ya. Yang kayak nama itu adalah kompositnya dari first name dan last name, gitu ya. Name misalnya, ya. Ya, ini kan dari apa? First name, last name. Nah, ini komposit atribut, ya. Ini komposit atribut gabungan. Nah, atribut sederhana konstituennya yang mana? Nanti kita lihat, ya. Nah, kayak address, ya. Address itu dari mana? Dari kemarin misalnya city, gitu ya, postcode, ya. Kemudian street. Nah, itu. Jadi ini adalah atribut gabungan. Oke. Nah, jadi atribut sederhana konstituen yang kita masukkan yang mana? Yang ini aja. Gitu ya. Yang kita masukkan ke dalam relasinya. Gitu. Jadi bukan nama atribut gabungannya. Bukan ini. Gitu ya. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Oke ya. Ini contoh. Jadi dalam penurunan relasi, nah itu nanti biasanya soal atau yang harus kita lakukan yaitu membuat hasil pemetaan, gitu ya. Hasilnya itu adalah hasil pemetaan, gitu. Nah, istilahnya, ya. Dari entitas staff, ya, berarti dia staff itu atribut entitas kuat, ya, karena dia tidak tergantung kepada entitas lain, bisa berdiri sendiri, itu entitas kuat. Ya, ciri utamanya dia punya primary key, ya kan. Nah, ini ada staff tadi, jadi ada staff no, penulisannya kayak gini, staff dalam kurung staff no, F name, L name, position, ini kan dari
UML-nya kan seperti ini. Nah, kita ubah dia menjadi seperti ini gitu ya. Penulisannya, pemetaannya. Position, sex, job gitu. Kemudian di bawahnya ini kewajiban ya, wajib yang ditulis ya. Ini baris pertama yang ditulis, ini baris kedua. Kita kasih keterangan primary key-nya apa? Staff no. Gitu ya. Primary key-nya staff no. Nanti kalau ada foreign key, di sini ada foreign key. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita akan setelah konseptual ya. Itu kan logis ya, logika. Setelah itu fisik. Ya. Nah, ini menyiapkan untuk bahasa DDL-nya tadi, makanya disebut DDL ya. Menyiapkan ya. Nah, untuk DDL itu langsung nanti dibikin tabel di dalam database-nya, bahasanya. Makanya di DDL nanti juga kayak gini. Nama relasinya, atributnya seluruhnya, kemudian primary key-nya di-define di bawahnya. Primary key-nya yang mana, foreign key-nya yang mana. Gitu. Oke ya. Nah, kita next ya. Jadi ini yang pertama adalah jenis hubungan entitas kuat ya. Jenis entitas kuat, fase pemetaan relasinya, penurunan relasinya kayak gini gitu ya. Entitas kuat. Terus ada entitas kuat, ada jenis entitas yang lemah gitu. Dalam entitas yang lemah, setiap entitas lemah dalam model data. Suaranya putus-putus. Oh, oke. Saya off time nggak apa-apa ya. Karena nggak stabil, nanti saya on lagi ya. Kalau putus-putus lagi, tolong kasih tahu ya. Suaranya, oke, saya lanjut dulu. Nanti kalau putus-putus lagi, tolong kasih tahu ya. Jenis entitas yang lemah yang kedua ya. Setiap entitas lemah dalam model data, ya, aturannya, ini aturannya ya. Aturannya buat relasi yang mencakup semua atribut sederhana dari entitas itu. Gitu ya. Primary key dari entitas lemah sebagian atau seluruhnya berasal dari masing-masing entitas pemiliknya. Gitu ya. Jadi identifikasi primary key dari entitas lemah tidak dapat dilakukan sampai semua hubungan dengan entitas pemiliknya dipetakan. Maksudnya gimana, Bu? Kan ada si preference ya kan. Preference ya, itu entitas lemah kan ya kemarin ya, preference. Nah, itu berhubungan dengan apa? Preference berhubungan dengan klien enggak? Iya enggak? Keinginan kliennya kayak apa aja. Nah, jadi maksudnya si klien ini kan juga berhubungan dengan entitas lain ya. Entitas lain. Nah, makanya si preference ini nanti dapat primary key setelah si klien ini hubungan dengan entitas-entitas yang lain itu selesai dipetakan. Itu maksudnya. Oke ya. Nah, ini contohnya preferensi. Ada pref type dan max rank. Ini contohnya kayak mau type-nya itu house ya, atau apa namanya? Dan max jumlah rentalnya berapa hari misalnya kan. Dia tipenya saya maunya misalnya flat untuk 2 hari gitu misalnya ya. Nah, jadi sih dia berhubungan dengan klien ya. Preferensi ini nama relasi ya. Jadi pemetaannya nama relasi ya. Atau tabel dengan atribut ya. Atribut 1, atribut 2, DST ya. Kemudian bawahnya kita kasih kunci utama atau PK-nya apa gitu. PK atribut apa gitu ya. Nah, sementara untuk si preferensi ini belum ada primary key-nya karena menunggu klien ini yang sebagai entitas induknya, entitas pemiliknya, itu diselesaikan dulu pemetaannya dengan entitas yang lain. Ya. Suara saya jelas nggak? Suaranya putus-putus. Oh masih ya? Oke, kalau masih putus-putus, saya
Nggak usah pakai headset ya, tunggu ya. Tadi putus-putus, Bu. Putus, Bu. Kadang-kadang. Halo, gimana sekarang? Sekarang udah jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Sorry, Binar, bisa jawab lagi? Kenapa, Bu? Udah jelas kan? Udah. Saya stop dulu ya. Bisa jawab saya, teman-teman? Masih Dengar, Bu. putus-putus. Bu, tapi agak sedikit Oh, ngedelay. saya nggak bisa dengar Binar ya. Ya, putus-putus tadi sempat, Bu. Putus, Bu. Tes, Halo, halo. Tes. Tes. Guntur. Saya juga nggak dengar Guntur. Aduh. Bentar ya. Ini kayaknya karena saya baru cek. Teman-teman? Binar bisa jawab lagi nggak? Ya, Bu. Oke, Bisa, udah. Bu. Baik ya. Kita lanjutkan. Biasa Zoom, kalau dia pindah audio, harus di setting-setting. Oke, ini entitas lemah. Jadi sementara primary key-nya tidak ada. Ya, sementara primary key-nya nggak ada. Tapi nanti ada. Nunggu si entitas kliennya ini selesai dipetakan. Gitu ya. Oke, sekarang contoh pemetaannya kayak gini. Nah, entity pemetaan, entitas, preference ya. Ini nama relasinya ya. Ref type-nya, atributnya, max range-nya. Nah, primary key bawahnya ditulis primary key tidak ada pada saat ini. Gitu ya. Nanti waktu di fisiknya kayak gini bentuk tabelnya. Gitu maksudnya. Oke, yang ketiga. Nah, ini udah mulai ke jenis hubungan yang antara entitas biner ya, dua entitas. One to many ya, satu ke banyak. Nah, aturannya gimana? Untuk setiap hubungan biner satu ke banyak, entitas di satu sisi dari hubungan ditetapkan sebagai entitas induk. Berarti yang dari one-nya itu induk. Dan entitas di sisi many-nya ditetapkan sebagai anak. Gitu ya. Itu aturan ya. Aturan. Ini di satu sisi itu yang ini maksudnya ya. Nah, di sisi banyaknya maksudnya yang ini. Ya. Untuk mewakili hubungan ini, posting salinan atribut kunci utama dari entitas induk ke dalam relasi yang memiliki entitas anak. Nah, untuk mewakili hubungan ini, posting salinan primary key dari entitas induk ke dalam relasi yang mewakili entitas anak untuk bertindak sebagai foreign key. Ini yang saya jelasin tadi, hubungan antara staff dan branch ya. Staff dan branch. Oke, kita lihat kayak apa hubungannya ya. Seret gitu ya. Hubungannya seperti ini ya. Seperti ini. Staff ke branch hubungannya tadi one to many enggak? Iya enggak? Ada yang bisa jawab? Yang di sini, yang di bagan one to many. Nih. Anak staff dengan branch. Mana branch? Oh, nggak kelihatan di sini ya. Nggak ada branch-nya ini ya. Nah, yang kemarin ya, staff dan branch ya. Aturan bisnisnya nanti kita lihat ya. Nah, ini. Jadi staff itu relasi staff atau entitas staff punya atribut staff no, fname, ini composite atribut tetapi yang ditulis yang komposit yang atribut sederhananya ya. Staff no, fname, lname, position, sex, dob. Primary key-nya ya si staff no gitu ya. Gitu ya. Ini awalnya kan ya, awal relasi ya.
Kemudian di klien, ya, klien dia punya client no, ya, F-name, L-name, tel-no, staff no. Ini contohnya staff dengan klien ya, bukan dengan branch ya. Makanya beda ya teman-teman. Kalau branch ada foreign key si branch ya. Jadi ini staff berhubungan dengan klien gitu ya. Jadi yang staff mendaftarkan klien di suatu branch itu ya. Hubungannya gimana? Kita cari multiplicity-nya dulu. Setiap staff dapat mendaftarkan berapa klien? Minimum. Minimal 0, maksimal banyak. Oke. Sekarang setiap klien didaftarkan oleh minimum berapa staff dan maksimum berapa staff? Hanya satu. 0 sampai 1. Oke, tepat satu ya? Iya, 1. Nah, tepat satu. Makanya ini one to many ya, one to many. Gitu ya. Nah, tadi aturannya di sini apa? Aturannya yang di sisi satu sebagai entitas induk gitu ya. Berarti ini induknya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada soal di gambar entitasnya dicari multiplicity-nya, kemudian identifikasi mana induk, mana anak gitu ya. Mana kuat, mana lemah gitu ya. Kemudian ini adalah di sisi banyak sebagai anaknya. Terus aturannya apa lagi setelah dapat induk anak? Nah, salin key dari induk ke dalam anak untuk bertindak sebagai untuk bertindak sebagai apa? Foreign key ya. Kunci asing. Kunci asing dengan foreign key sama ya. Nah, jadi staffnya sama, dia aja ya, atribut dia aja semua ya, dengan primary key-nya staff no. Ya, mengidentifikasi primary key di pertemuan yang lalu ya. Nah, kemudian di client itu udah diidentifikasi sebagai tabel anak, itu ada client no ya, ini atributnya ya. F-name, L-name, tel-no, nah ditambah dengan foreign key ya. Foreign key dari tabel induknya, yaitu staff no di sini. Nah, di bawahnya kita cari, kita tulis juga primary key-nya apa? Client no. Kemudian alternate key-nya tel no. Alternate key itu dia kandidat key ya, yang bukan primary key gitu kan ya. Ingat ya. Nah, ditulis alternate key-nya tel no, kan setiap nomor telepon pasti unik gitu ya. Nah, kemudian foreign key-nya kita tulis staff no. Foreign key-nya kan tadi ini kan staff no ya, foreign key ya. Ngambil dari sini, kunci asing dari sini. Nah, staff no, jangan lupa ini wajib nanti di DL ini harus ditulis references. References ini merujuk. Staff no yang merujuk kemana gitu ya. Staff no yang merujuk ke relasi staff, ya, atribut staff no gitu. Gitu ya. Foreign key-nya staff no yang merujuk ke relasi staff ya. Atribut staff no ini loh gitu kan, nanti ada relasi tabel-tabel yang lain ya, mungkin bisa punya nama atribut yang sama. Nah, dia bingung. Nah, jadi ini udah harus spesifik. Nah, ya, foreign key-nya merujuk ke mananya. Oke ya. Ini yang one to many. Oke, kayak gini ya. Contoh pemetaannya. Nah, yang tadi. Oke, duplikasi ke sini. Ini hanya gambar tabelnya gitu ya. Nanti yang tadi sama kayak yang tadi ya. Kemudian sekarang one to one. Ya, biner, kalau biner dua entitas, tapi one to one. Kardinalitas tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas induk dan anak dalam suatu hubungan. Nah, itu ya yang kita ini. Kardinalitas tidak dapat mengidentifikasi ya entitas induk dan anak. Gitu. Sebaliknya, partisipasi digunakan untuk memutuskan apakah yang terbaik adalah mempresentasikan hubungan dengan menggabungkan entitas yang terlibat ke dalam suatu relasi atau membuat dua relasi dan memposting saran kunci utama dari satu relasi ke relasi lainnya. Maksudnya gimana sih, Bu? Kan tadi pakai kardinalitas gitu ya.
Benar, kalau tadi one to many, untuk one to one kardinalitas ini tidak dapat digunakan karena apa? One to one gitu. Beda aturan. Ya. Kita sekarang untuk one to one pakai partisipasi. Kardinalitas itu apa? Jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum occurrence ya. Atau objek. Di multiplicity itu yang maksimum. Kalau partisipasi jumlah minimumnya. Nah, berarti kalau one to one partisipasinya di jumlah minimum ya. Ada yang mandatory ya. Ada yang atau wajib ya. Mandatory dan wajib itu sama ya. Nah, mandatory dan atau wajib itu sama. Kemudian ada opsional ya. Yang wajib itu partisipasinya berapa? 1, Bu. 1 ya. Kalau opsional 0 ya, 1 atau angka yang lain ya, mandatory. Angka lain selain 0 gitu ya. Oke ya. Nah, jadi jika partisipasi wajib di kedua sisi hubungan one to one. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, gitu ya. Kita bikin gambar entitasnya, relasinya, apapun nama entitasnya ya, A, B, misalnya. Kalau wajib di kedua sisi berarti one to one semua ya. Iya enggak? Kenapa one, Bu, nggak many? Karena kita lagi bahas one to one ya, biner tapi yang one to one di sini. Ya, ikuti aturan yang ini gitu. Kalau one to many ikuti aturan yang tadi. Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini misalnya ini A, ini B ya. Berarti gimana? Di satu hubungan, ada yang bisa kasih contoh? Wajibnya di satu hubungan aja. Yang di A 11, Bu. Mm-mm. Terus yang B 01. Oke ya, benar ya. Di salah satu, bisa ke A, bisa ke B ya, salah satu. Kemudian yang ini opsional di kedua hubungan. Jadi 01 semua. 01, 01. oke, benar ya. 01, 01. Gitu ya. Oke ya. Jadi minimal kasusnya udah tahu kayak gini gitu ya. Nah, yaitu dengan membuat dua relasi dan memposting saling kunci utama dari satu relasi ke relasi lainnya. Kita lihat kayak gimana. Kalau nggak ada contohnya bingung ya. Nah, contohnya, klien dan preference. Nah, ceritanya preference tadi entitas lemah dan ceritanya lagi si klien udah dihubungkan dengan staff ya. Dia hubungannya cuma dengan misalnya staff, udah selesai gitu ya. Sebenarnya ada branch. Nah, ceritanya si klien kan udah selesai dipetakan kan gitu ya syaratnya tadi ya. Entitas lemah dapat primary key setelah entitas yang kuatnya selesai dipetakan kan gitu ya. Nah, bantuan contohnya klien dengan preference. Gabungkan entitas yang terlibat ke dalam satu relasi dan pilih salah satu kunci primer entitas asli untuk menjadi kunci primer relasi baru, sedangkan yang lain jika ada digunakan sebagai kunci alternatif. Jadi klien tadi ini adalah foreign key-nya ya, staff no. Nah, ini dia digabung jadi klien state preference, relasinya klien preference gitu, klien pref ya. Jadi ini relasi baru, preferensinya hilang. Klien pref misalnya. Nah, jika ini di kedua sisi ya, berarti partisipasi wajib di kedua sisi. Jadi digabung dua tabel digabung jadi satu, dua relasi gabung jadi satu, nggak dipisah preferensinya gitu. Ya, digabung yang terlibat dalam satu relasi dan pilih salah satu kunci primer gitu ya. Jadi awalnya ada entitas klien ya, berhubungan dengan preference gitu ya. Karena hubungannya one to one, mandatory di masing-masing, wajib pada masing-masing, makanya aturannya adalah digabung. Jadi ini yang saya bilang, tidak setiap entitas menjadi satu tabel. Gitu ya nantinya.
ya, tergantung hubungannya. Ya, kebetulan one to one mandatory di masing-masing, dia digabung nih. Nah, jadi satu dilebur. Jadi satu tabel namanya client pref gitu. Itu ya. Ini udah jadi relasi atau tabel nanti ya. Di logis dan juga di fisiknya nanti. Di konseptualnya dia dua entitas. Gitu ya. Nah, kemudian primer key-nya apa? Primer key-nya pilih salah satu kunci primer. Nah, bisa client no ya. Client no. Kemudian staff no-nya tetap sebagai foreign key ya. Tetap sebagai foreign key yang merujuk ke ini kan dia berhubungan dengan entitas staff ya. Ya, merujuk ke akhirnya ini berhubungan dengan entitas staff tetap. Yang merujuk ke relasi staff-nya gitu. Relasi staff. Jadi kalau foreign key dia langsung menunjuk atribut ya. Dia nggak hanya relasinya doang atau atributnya doang, tetapi dua-duanya relasi dan atribut. Ya, ini ada di soal juga ya. Nanti di soal bisa menjebak, bisa ini dihilangkan ya, atau yang dihilangkan ini ya. Padahal harus dua-duanya, relasinya dan nama atributnya. Oke ya. Next. Nah ini tadi gambarnya ya. Nah jadi digabung kayak gini. Seluruh atributnya dimasukkan ya. Nah ini kan awalnya ada berapa 5 atribut ya, ditambah 27 total ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari klien ya, 6, 7 ditambah dari preference. Oke ya, paham ya? Nah kalau udah di tabel, di garis bawah dia ya, nah, primary key-nya. Kalau di pemetaan penurunan relasi, pemetaan ditulis primary key-nya apa, foreign key-nya apa, foreign key merujuk ke tabel mana, atribut apa. Oke, sekarang mandatory yang di satu sisi. Tadi di dua sisi, sekarang di satu sisi. Aturannya gimana? Aturannya identifikasi induk anak menggunakan batasan partisipasi. Kalau yang one to many pakai batasan cardinality ya. Kalau ini pakai batasan partisipasi. Entitas dengan partisipasi opsional dalam hubungan ditetapkan sebagai entitas induk. Ya. Entitas dengan partisipasi wajib ditetapkan sebagai entitas anak. Ini gimana, Bu? Jangan bingung, kita bikin ya hubungan antar entitas biner ya, karena biner antar entitas ini A sama B. Dia opsional di satu sisi. Opsional tadi udah temannya sebutin ya. 01 salah satunya 11. Nah, ini entitas dengan partisipasi opsional berarti yang mana? A atau B? Yang A. Yang A ya. Dia sebagai apa ini? Induk. Anak. Ayo, anak atau induk, Desa? Induk. Induk, Bu. Ya, jadi ini one to one loh, beda dengan one to many ya. Nah, aturannya masing-masing. Ini induk ya. Karena di sini opsional sebagai induk. Yang wajibnya Jadi anak, Bu. jadi anak ya. Oke ya. Ini induknya, ini anak. Jadi beda. Beda dengan yang one to many ya. Nah, ini opsional. Opsional bahkan yang depannya ya, yang kita lihat bukan cardinality-nya ya. Opsional tuh depan yang kita lihat, partisipasi ya. Ini partisipasi ya. Oke. Nah, contohnya masih lanjutan ya. Jika hubungan memiliki satu atau beberapa atribut, atribut ini harus mengikuti postingan kunci utama ke hubungan anak. Jika hubungan memiliki relasi, maksudnya memiliki satu atau beberapa atribut, atribut ini harus mengikuti postingan primary key ke hubungan anaknya. Nanti kita lihat. Contohnya ini ya. Ini contoh sama klien dengan preference, tapi kalau tadi semuanya wajib, nah ini salah satu aja ya. Salah satu aja yang ini wajib ya. Ini opsional ya. Sama-sama kok, sama-sama klien preference. Iya, tergantung aturan bisnisnya ya, aturan bisnis perusahaan ya, multiplicity itu sih ya. Nah, kalau kayak gini, berarti ini preference ini sebagai apa tadi?
Yang 0 apa? Induk. Induk ya. Nah, induk ya. Tunggu. Induk ya. Ini anak ya. Yang 1 ya. Di sini ada tabel date sama comment. Nah, dimasukkan ke preference ya. Jadi klien no, F-name, LM, tel no, staff no, ya. Tetap kemudian ini diposting ke sini ya. Tadi aturannya, kita lihat aturan. Jika satu atau beberapa atribut harus mengikuti postingan kunci utama ke hubungan anak. Nah, atribut tadi yang date and comment tadi ya. Ya, date and comment tadi. Nah, jadi dia diposting ini ke entitas, kayaknya ada yang aneh ya di sini ya. Iya enggak? Enggak kebalik, Bu. Kebalik ya. Kebalik Iya. kan ya? Kayaknya Iya. kebalik di sini ya. Soalnya Materinya. tadi kalau reference jadi induk, nggak ada primary key-nya mau ditaruh kemana. Jadi entitas, tunggu. Ini one to one di satu sisi. Sorry. Ini slide-nya dia nggak langsung satu halaman gitu, jadi susah ya. Yang wajib jadi entitas anak. Yang wajib jadi entitas anak. Ini salah ya. Partisipasi opsional. Coba kita lihat ya. Ini opsional ya. Jadi induk. Ini jadi anak. Terus gimana? Iya, ini kebalik nih ya. Salah ya dia ya. Entitas dengan partisipasi opsional yang ada nolnya itu ya, kita tetapkan sebagai entitas anak ya harusnya ya. Ya, ini ya. Anak ya. Ya, dengan entitas partisipasi wajib ini harusnya sebagai induknya ya. Oke ya. Nah, jika punya atribut satu atau beberapa atribut, hubungan itu yang relasinya tadi mengikuti postingan utama ke hubungan anak. Makanya ke mana? Ke preference dia. Ke preference ini date dan comment ya. Atribut date dan comment ke preference. Jadi seperti ini. Nanti kita lihat lagi ya di buku ya. PR kita semua ya, teman-teman ya. Binar, teman-teman yang lain. Ya, Bu. Ya, untuk memastikan ya. Di sini emang dari kemarin sebenarnya udah aneh ya. Udah aneh juga karena nggak konsisten ya. Nah, jadi ini induk ya. Sementara ini kita pakai ya. Ini anak. Jadi ini klien no dijadikan di sini sebagai foreign key ya. Ini adalah primary key. Kemudian ini adalah atribut ya. Atribut di relasi, di hubungan ya. Di hubungan antar dua entitas. Nah, entitas. Nah, dia punya ini ikut ke anaknya gitu maksudnya tadi itu. Jadi ditambah date sama comment gitu ya. Ini adalah atribut tambahan. Oke teman-teman, ya next ya. Next, ini kita diskusi lagi ya pertemuan nanti ya atau besok. Nah, contoh DBDL, preferensi negara-negara klien memiliki partisipasi parsial di sisi klien. Parsial. Ini ada klien dengan atributnya seperti biasa, primary key-nya preferensi negara-negara. Ini slide-nya ada ini ya, preferensi ya. Primary key-nya klien no, ini yang tadi aja di ini hasil pemetaan untuk bahasa persiapan ya di BDL atau DDL nanti ya, database definition language ya. Untuk ke fisiknya nanti ya. Nah,
primary key-nya ini tetap, foreign key-nya dia staff no, merujuk ke staff no, masih sama kayak yang tadi ya. Nah, dia preference-nya jadi yang one to one mandatory wajib di dua sisi dia dilebur jadi satu ya. Pokoknya yang sesuai aturan tadi ya di kedua sisi ya. Nah, ini opsional ya. Ini satu sisi ya. Jadi Bu, kenapa tadi tabelnya klien sama preference ada dilebur Bu? Ada yang enggak, ada yang tetap. Nah, ini tergantung ininya tadi partisipasi antara atributnya ya, antar entitasnya ya. Opsionalnya di mana gitu ya. Partisipasi wajib dan partisipasi opsionalnya di mana. Nah, jadi beda-beda kasus gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak setiap klien dan preference itu selalu jadi dua atau selalu jadi satu gitu ya maksud saya ya. Nah, nanti teman-teman harus dihafalin gitu ya. Nah, kemudian preferensi. Nah, ini yang tadi opsional di salah satu sisi gitu ya. Jadi entitasnya tetap ya ditambah dengan ada atribut dari relasinya dan sama komen ya. Primary key-nya jangan lupa tetap ditulis. Primary key-nya client no gitu ya. Foreign key-nya client no reference ke client no ini ya. Dia merujuknya ke tabel ini. Makanya dia adalah induk, ini adalah anak. Gitu ya. Oke, next ya. Next itu ini masih one to one ya. One to one berarti ada 3 kasus ya, mandatory di dua sisi, ada opsional di satu sisi, ada opsional di kedua sisi gitu ya. Nah, dalam hal ini penunjukan entitas induk dan anak adalah sewenang-wenang. Maksudnya sewenang-wenang itu terserah dari perancangnya ya. Kecuali kita mengetahui lebih lanjut tentang hubungan yang dapat membantu keputusan untuk dibuat dengan satu atau cara lain gitu ya. Contohnya staf menggunakan mobil. Jika tidak ada informasi tambahan, pilihannya terserah. Ya, memposting salinan primary key ke staf atau primary key entitas staf ke entitas mobil atau sebaliknya. Jadi relasi staf atributnya kayak tadi ada staf no, ada nama ya, ada nomor telepon misalnya juga ya. Kemudian mobil. Mobil tuh misalnya ada primary key-nya mungkin bisa apa? Plat nomor ya. Plat nomor gitu ya. Kemudian nama di STNK mobilnya dan seterusnya ya. Nah, bisa aja kita dengan jadi ini staff ya. Ini opsional di dua mobil, di dua entitas ya. Staff dan mobil. Kalau opsional di dua entitas kan 01 di sini, 01 di sini. Artinya apa? Setiap staff ya bisa memiliki mobil, bisa enggak? Ya enggak? 0 sampai 1. Minimum 0, maksimum 1. Itu maksudnya setiap staff bisa memiliki mobil atau enggak, maksimum tapi 1 mobilnya. Atau menggunakan mobil perusahaan. Jadi setiap staff bisa menggunakan mobil perusahaan maksimum 1 atau tidak menggunakan mobil perusahaan misalnya. Nah, ini 01 di sini. Kemudian kalau di sini, 01 di sini, setiap mobil digunakan oleh maksimum 1 staff. Ya. Minimum 0, berarti ada mobil yang tidak terpakai. Bisa ya? Jadi ada mobil perusahaan yang tidak terpakai kan bisa. Nah, makanya dia opsional di kedua sisi. Nah, masing-masing ini kan dia punya primary key misalnya ini staff no. Ya, misalnya di primary key-nya adalah ID mobil misalnya ya. ID mobil bisa nomor plat atau apa gitu ya. Nah, caranya kita bisa menyalin primary key di salah satu ke entitas yang lain. Bisa aja ID mobil disalin ke sini gitu maksudnya. Pilih salah satu ya. Namun asumsinya bahwa sebagian besar mobil, tetapi tidak semua digunakan oleh staf dan hanya sebagian kecil staf yang menggunakan mobil. Jadi kalau dengan asumsi kayak gini, si stafnya sebagai entitas induk dan si mobilnya jadi entitas anak, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kelima itu adalah hubungan rekursif one to one. Rekursif itu apa tadi? Rekursif apa tadi? Yang satu entitas. Satu entitas ya, tetapi berbalik arah ke dia lagi gitu ya. Nah, jadi kasus pertama sama ya one to one. Kalau one to one ini malah banyak kasusnya ya.
partisipasinya yang kita lihat. Makanya kalau partisipasi yang dilihat tuh ada 3 ya. Ada wajib di kedua sisi, opsional di kedua sisi, atau wajib hanya di satu sisi. Ya. Oke ya. Nah, kalau kasus pertama wajib di kedua sisi mewakili hubungan rekursif sebagai relasi tunggal dengan 2 salinan primary key. Ya, jadi relasinya satu aja berarti kalau wajib di kedua sisi. Ya, wajib di kedua sisi. One to one ya. Jadi hasil relasinya satu aja. Ya, misalnya AB digabung ya. Gitu ya. Dengan salinan 2 primary key. Ini dia punya primary key A, ini primary key B. Jadi di sini nanti si AB ini punya primary key PKA dan PKB. Itu maksudnya. Ini atribut yang lain ya, atribut gabungan biasanya ya. Oke ya, tunggu. Tuh sendiri ya. Nah, sedangkan kalau opsional di kedua sisi buat relasi baru ya. Untuk mempresentasikan relasi tersebut, relasi baru itu hanya akan memiliki 2 atribut, kedua salinan primary key seperti sebelumnya. Salinan primary key bertindak sebagai foreign key dan harus diganti namanya untuk menunjukkan tujuan masing-masing dalam hubungan. Ya. Dia bikin relasi baru. Ya. Bikin relasi baru. Jadi mungkin bisa 2 ya nanti ya. Kita lihat ya. Partisipasi wajib hanya di satu sisi. Diperlakukan sebagai kasus 1 atau kasus 2. Kalau wajib di satu sisi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Pilihannya. Nanti kayak gimana? Nah ini yang contoh kasus 1. Yang jadi 1 akhirnya ya. Staff aja. Tunggal ya. Tunggal. Jadi staff dan seterusnya ditambah primary key. Ya, primary key-nya jadi si staff ini kan ada staff biasa ya, ada staff yang sebagai pengawas gitu. Jadi di sini dikasih supervisor number ya. Jadi staff number dengan supervisor number beda ya. Misalnya teman-teman di sini ada yang jadi anggota SPD. Anggota SPD ya kan sama-sama mahasiswa gitu ya. Sama-sama mahasiswa. Di sini mahasiswa primary key-nya Panim gitu kan ya. SPD misalnya punya ID juga ya, ID SPD misalnya. Nah, itu maksudnya di situ. Nah, ini ID pengawas atau ID SPD gitu ya. Oke, kalau nanti misalnya ada di build system, mungkin nggak NIM yang dipakai, misalnya ada tambahan yaitu ID SPD gitu. Oke, contoh kasus 2 yang opsional ya, opsional di kedua sisi. Berarti bikin relasi baru tuh maksudnya ini ya, kan ini ada staff kan awalnya 1 ya karena dia 1 entity ya, 1 entity. Jadi gambar saya yang tadi salah ya, gambar saya tadi bukan AB gini maksudnya, tetapi A doang ya, 1 entity doang ya, dia rekursif ke dia sendiri. Nah kalau dengan partisipasi wajib kedua sisi di sini kan 1-1 ini 1-1 ya, dia relasinya hanya 1 aja tunggal ya. Nah kalau opsional di kedua sisi atau opsional mandatory wajib di salah satu sisi juga bisa milih ya. Nah, jadi bisa bikin tabel baru. Ini tabel baru. Jadi tadi 1 entitas di sini ya. Nanti jadi 2 relasi atau tabel. Gitu ya di database-nya. Dengan aturan dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi di sini tabel barunya namanya misalnya pengawas ya, supervisi. Jadi kalau SPD dikasih tabel SPD sendiri. Ada ID SPD, ada NIM misalnya di sini. Dia ada staff number supervisor dan staff number supervisi. Jadi di sini misalnya pengawas 1 mengawasi mengawasi staff biasa siapa aja misalnya. Misalnya ini 1-1, 1-2 gitu ya. 1-3, 1-4 ya. Ini ngambilnya dari staff node di sini misalnya. Nah, sesuai dengan nomor staffnya misalnya. Nah, nanti ada pengawas kedua mengawasi siapa gitu maksud tabel ini. Gitu ya.
Nah, jadi ada tabel baru dari satu entitas. Oke, sekarang yang ke-6, ini meskipun jarang ya di perancangan database, tapi bisa juga gitu, tergantung kitanya ya, tergantung perancangnya ya. Mau membikin ada nggak entitas superclass dan subclass gitu ya. Ya, karena lebih kompleks ya, lebih rumit. Yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi entitas superclass yang mana ya. Superclass ini sebagai entitas induk dan entitas subclass sebagai entitas anak. Ada berbagai pilihan tentang bagaimana merepresentasikan hubungan seperti itu sebagai satu atau lebih relasi. Kalau udah relasi tabel ya. Nah, nanti aturannya kayak tadi juga, biner, one to one, partisipasi di dua sisi misalnya ya. Atau gimana, dan studi kasus yang lainnya. Nah, ini nanti sama. Pakai partisipasi dan juga batasannya, ada batasannya ya. Pemilihan opsi yang paling sesuai tergantung dari partisipasi. Nah, ini yang saya sebut ya, partisipasi kayak minimumnya ya. Dan batasan keterputusan. Nah, keterputusannya kayak gimana? Nah, di sini. Ini tambahan dari saya ya, tambahan ya. Coba kita ini ya. Jadi ini guideline ya untuk merepresentasikan superclass dan subclass, hubungan superclass dan subclass. Nah, jika partisipasi, jadi ada disjoin dan non disjoin, ya, disjoin dan non disjoin, ada and dan or, ya. Di sini batasan partisipasi mandatoris, opsional tuh masih sama ya, opsional mandatori itu sama ya. Dari multiplicity ya, jumlah occurrence yang minimumnya ya. Nah, itu nanti ada batasan disjoin juga, jadi 2. Batasan partisipasi dan batasan disjoin. Ya. Ada non disjoin dan disjoin. Ya, non disjoin itu and ya disimbolkannya ya, non disjoin. Kalau disjoin itu or. Gitu ya. Nah, relasi yang dibutuhkan kalau dia mandatori ya, dengan kondisi non disjoin ya, mandatory and, dia butuh single relasi ya, relasi single gitu ya, dengan satu atau lebih pembeda ya antar jenis untuk jenis dari setiap tapelnya. Nanti kalau di sini belum kelihatan ya, nanti dijelasnya di slide selanjutnya ya. Saya izin dulu buat apa namanya, baterai ya, baterai saya, bentar ya. Baik, saya udah balik ya. Nah, kalau opsional dan non disjoin nanti jadi 2 relasi. Nah, mandatory dan disjoin itu nanti beberapa relasi. Ya, satu relasi untuk masing-masing dari kombinasi dari superclass atau subclass. Nah, kalau kayak gini masih belum kebayang ya, nggak apa-apa ya. Opsional dan disjoin nanti ada banyak relasi. Jadi disjoin non disjoin ini nanti saya tambahin ya di materi itu ya. Saya ada tetapi kayaknya nggak ada di sini. Maksudnya gimana? Jadi belum kebayang juga karena belum ada contoh itu ya, entitasnya ya yang superclass dan subclass. Nanti ya. Jadi kalau batasan partisipasi itu tampilannya vertikal gitu ya. Jika wajib digabung ya, jika wajib digabung, jika tidak dipisah gitu ya.
Jadi partisipasi ini nantinya, nah ini contohnya ya. Nah, tunggu ya. Batasan partisipasi ini jika mandatori atau wajib, ini wajib ya, wajib. Ini yang ini opsional ya, yang ini wajib juga. Nah, jika ini berpengaruh nanti ke tampilan vertikal gitu ya. Kita pisahkan secara vertikal kalau dipisah. Jika mandatori berarti digabung gitu ya. Jika tidak maka dipisahkan secara vertikal gitu ya. Jika wajib digabung akan digabung secara vertikal juga gitu ya. Nah, kalau batasan disjoin nanti dia adalah horizontal ya, horizontal secara mendatar ya. Jika non disjoin itu kan karena n ya, makanya digabung. Jika disjoin karena or itu relasinya dipisah gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh di sini. Nah, di sini itu ada owner. Nah, ini yang dimaksud dengan superclass. Ya. Owner ini entitas ya, entitas owner itu punya dibagi lagi sebagai private owner, gitu ya. Digabung lagi sebagai business owner, gitu ya. Nah, ini entitas dua ya. Makanya kedua ini sebagai subkelasnya. Gitu. Subkelasnya. Yang atas tadi superkelas, yang bawah subkelasnya. Nah, kenapa Bu tadi ada vertikal, ada horizontal? Nah, itu nanti kita saya gambar di sini biar nggak nyoret di situ ya. Ini subkelas. Nah, jadi kalau horizontal digabung vertikal tuh kayak gini maksudnya teman-teman. Ini vertikal ya. Digabung dua entity ini gitu maksudnya. Kalau digabung secara horizontal tuh seperti ini. Ini horizontal. Gitu ya. Oke ya. Nah, digabung vertikal nih kayak gini. Nah, jadi kalau vertikal kita pakai batasan partisipasi. Kalau horizontal kita pakai batasan disjoin non disjoin. Non disjoin disjoin maksudnya apa? Non disjoin disjoin ini maksudnya adalah kalau jadi anggota dari owner ini akan menjadi apakah akan menjadi anggota dari entitas subkelasnya gitu. Kalau iya berarti ini nanti saya kirimkan lagi ya materinya ya, yang non disjoin ya. Ada nanti saya cari dulu. Saya udah bikin sebenarnya slide-nya. Nah, itu di situ nanti ya. Nah, jadi keanggotaannya apakah bisa, makanya kenapa OR. Jadi anggota tapelnya itu bisa menjadi anggota dari tabel yang lain, relasi yang lain atau entitas yang lain gitu ya. Saya SPD itu juga termasuk mahasiswa gitu ya. Kemudian di situ misalnya gini ya, mahasiswa ya. Di STIS ya. Itu subkelas misalnya, superkelas ya. Dia punya terbagi menjadi ada SPD ya, ada SEMA gitu ya. Saya nggak tahu ada mahasiswa yang lain ya. Jenisnya apa ya. Nah, apakah yang menjadi anggota SPD bisa menjadi anggota SEMA? Nah, itu maksudnya disjoin non disjoin. Apakah hanya SPD aja sendiri, SEMA sendiri, multi-oleh eksklusif. Kalau dari sini nggak boleh di sini, ya. Disjoin ya. Disjoin tuh OR ya. Berarti non disjoin N berarti ya. Tidak digabung ya, terpisah gitu. Maksudnya itu ya, non disjoin disjoin. Nah. Kemudian nih masing-masing jadi owner itu terbagi menjadi private owner, ada business owner, pemilik bisnis, ada juga pemilik swasta gitu misalnya ya, private ya. Nah, itu terbaginya kayak gitu. Dia punya primary key owner no, di sini ada address detail no. Kemudian di private owner yang di sini ada nama ya. Name, first name, last name,
Kemudian di sini dibedain ada nama juga tapi business name, ya business name-nya apa gitu ya. Nah, pemilik private, pemilik bisnis. Nah, kemudian bisnis tipenya apa, contact name-nya apa. Jadi ini mungkin pemilik perusahaan gitu ya. Ini perusahaan, ini orangnya gitu ya. Nah, ini contohnya dengan empat kondisi opsi ya. Tergantung nanti bisnisnya tuh kayak gimana, aturan bisnisnya di perusahaan itu. Nah, ini owner, private owner, business owner. Nah, superclass dan subclass ya. Nah, aturan pertama misalnya ada kasus pertama dia mandatory dan non disjoint gitu ya. Mandatory dan disjoint nanti digabung semuanya jadi satu. Mandatory tadi secara vertikal dia apa? Kalau wajib digabung ya. Ya enggak? Aturannya tadi. Bingung ya Mas ya. Kalau non disjoint kan dia N. Kalau N juga digabung. Berarti secara vertikal dia digabung. Ya, secara horizontal dia digabung. Jadi dia jadi satu relasi aja. Kalau superclass, subclass dengan partisipasi mandatori gitu ya. Dan non disjoint. Non disjoint. Non disjoint tadi N kan. Nah, jadi seluruh atributnya dijadikan satu dan digabung semuanya dengan primary key owner node. Gitu. Oh, sorry, ini bukan slide saya yang lama. Tunggu. Coba saya. Bentar ya. Pantesan. Kayak nggak ada ini. Nah, ini ada nih. Nanti ini saya kita ulangin dari sini ya. Nanti saya kirim, makanya saya perasaan udah bikin gitu ya. Nah, ini makanya. Ini udah saya tambahin. Saya nggak pakai. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi batasan untuk superclass subclass itu namanya spesialisasi dan generalisasi ya. Batasannya ada partisipasi, ada batasan disjoint gitu ya. Nah, batasan partisipasi menentukan apakah setiap anggota dalam superclass harus berpartisipasi sebagai anggota subclass gitu ya. Itu partisipasi. Ada wajib, ada opsional. Nah, apakah setiap anggota dalam superkelasnya wajib menjadi anggota subkelas? Maksudnya gimana? Yang tadi saya jelasin mahasiswa ya, mahasiswa. Itu apakah wajib menjadi anggota SPD atau SEMA? Itu ya. Nah, mandatori wajibnya di situ misalnya. Nggak wajib kan ya? Kan bisa jadi mahasiswa biasa. Gitu maksudnya, ya. Nah, berarti opsional kalau kayak gitu. Tapi kalau wajib, nah itu berarti mandatori. Ya. Oke. Kemudian kalau wajib itu hubungan superkelas menentukan bahwa setiap anggota dalam superkelas harus menjadi anggota dari subkelasnya. Kalau opsional, hubungan superkelas yang menentukan anggota superkelas tidak harus menjadi milik salah satu subkelasnya. Itu tadi ya contohnya. Opsional. Untuk mewakili batasan partisipasi, baik wajib atau opsional, ditempatkan dalam tanda kurung kurawal di bawah segitiga yang menuju ke arah superclass. Gitu. Nah, kemudian batasan disjoint, ya, batasan disjoint itu apa? Menggambarkan hubungan antar anggota subclass. Jadi kayak di sini tadi kalau mandatori wajib itu dia superclass dengan subclass gitu ya. Kalau disjoint ini antar subclassnya. Antar subclassnya. Kalau tadi makanya vertikal kan ya.
vertikal, ya. Kalau disjoin non disjoin itu horizontal karena itu tadi hubungan dengan sesamanya gitu ya. Sejajarnya yaitu antar subkelasnya sama-sama subkelas gitu loh. Nah, ini gimana? Apakah anggota superkelas dapat menjadi anggota dari satu atau lebih dari subkelas? Nah, jika superkelas memiliki lebih dari subkelas gitu. Ini bisa diaplikasikan disjoin non disjoin, berarti harus 2 atau 3 atau seterusnya. Kalau satu nggak pakai disjoin dan non disjoin gitu ya, karena cuma satu gitu ya. Kalau OR itu gimana? OR itu sebuah entity occurrence dapat menjadi anggota dari hanya subkelas kalau OR. Jadi yang jadi SEMA nggak boleh jadi SPD misalnya. Kalau non disjoin itu AND jika sebuah entity occurrence dapat menjadi anggota lebih dari satu subkelas. Jadi bisa dua-duanya gitu. Oke ya. Nanti revisinya ini insya Allah saya kasih ya. Ini udah saya jelasin tadi ya. Nah ini makanya ini udah saya kasih tambahan ini ya. Nah ini karena mandatory dia secara vertikal digabung ya karena mandatory. Karena non disjoin ya batasan dari perusahaannya dia non disjoin tadi apa? R atau N? N, Bu. Nah N ya. Berarti secara horizontal juga digabung. Makanya digabung semua menjadi satu relasi. Itu ya. Oke ya. Jadi secara saya kalau coret sini nanti nggak kelihatan ya. Secara vertikal digabung, secara horizontal pun digabung, makanya satu relasi. Sekarang opsional dan non disjoin. Opsional secara vertikal dipisah. Non disjoin N berarti secara horizontal digabung. Jadi gimana? Jadi secara vertikal dipisah. Jadi dipisahnya gini ya, dipisah gini. Owner sendiri, nah subkelasnya sendiri. Jadi superkelas sendiri, subkelas sendiri ya. Nah, secara horizontal digabung berarti subkelasnya digabung semua. Subkelasnya digabung semua. Ini dia sendiri superkelasnya. Karena secara vertikal tadi dipisah. Jadinya ada dua relasi, relasi owner dan relasi gabungan dari private owner dan business owner. Misalnya dibikin nama relasi baru, bukan relasi baru ya, relasi ya. Nah ini kan entitas ya tadi judulnya masih ya. Sekarang dibikin relasi ya baru ya, gabungan dari dua entitas itu maksud saya ya, owner details misalnya, yaitu dengan gabungan seluruh atribut dari private owner dan business owner ya. Kalau ini kan tetap ya, yang ownernya tetap, primary-nya tetap owner no. Nah, sekarang primary key-nya gimana? Primary key-nya dia owner no juga gitu ya. Jadi ini primary key bisa menjadi foreign key ya. Oke, karena dia nggak punya primary key sendiri, dia pakai primary key yang merupakan foreign key juga gitu maksudnya ya. Jadi foreign key bisa menjadi primary key. Nah, jadi foreign key owner no, tapi tetap yang ditulis duluan primary key-nya. Primary key-nya owner no, di mana owner no ini adalah foreign key yang mereference ke tabel owner, tabel superkelasnya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini kayaknya nggak ke record ya. Record ya. Oh, masih ya, masih record ya. Kemudian kalau mandatory dan disjoin. Nah, ini yang superclass subclass ya. Mandatory dan disjoin. Mandatory itu wajib. Disjoin tadi apa? Or ya. Nah, jadi kalau partisipasi wajib di secara vertikal digabung gitu maksudnya ya. Nah, karena disjoin dan disjoin, nah, kalau disjoin or itu secara horizontal dipisah. Karena tadi kan nggak boleh ya, nggak boleh anggotanya itu menjadi anggota subkelas lain, makanya dipisah, disjoin or. Nah, jadi secara vertikal digabung berarti gini, owner no private owner digabungkan, tetapi secara horizontalnya harus dipisah. Nah, business owner dan private owner harus dipisah, jadi kayak gini. Gitu. Makanya ada dua relasi. Ada private owner dan business owner.
gitu. Tetapi atributnya gabungan dari superclass-nya ya. Ada owner no, ada fname, ada name, ada address, ada tell no, gabungan ya. Kan di sini nggak ada name tadi ya. Gabungan dari atribut keduanya. Kemudian primary key-nya adalah primary key dari superclass-nya. Sama dengan business owner digabung semuanya dengan primary key dari superclass-nya. Gitu ya. Nah, kalau optional dan disjoin, optional itu secara vertikal dipisah. Kemudian disjoin itu secara horizontal dipisah juga. Jadinya dipisah semua relasinya. Vertikalnya dipisah ya, secara horizontal pun dipisah. Jadi ada 3, owner sendiri, private owner sendiri, business owner sendiri. Owner dengan atributnya dan primary key-nya. Nah, private owner dia nggak punya primary key kan, dia ngambil foreign key dari owner no, gitu ya. Nah, makanya harus kalau nggak ada foreign key harus ada reference ya ke tabel induknya. Sama business owner juga ya. Nah, kemudian ini ada primary key ya, sama ngambil dari induknya juga foreign key-nya. Oke. Nah, kalau hubungan many to many bagaimana? Buat relasi yang mempresentasikan relasi dan sertakan atribut apapun yang merupakan bagian relasi. Posting salinan atribut primary key dari entitas yang berpartisipasi dalam hubungan ke dalam relasi baru untuk bertindak sebagai foreign key. Foreign key juga akan membentuk primary key dari relasi baru tersebut. Kemudian dikombinasikan dengan beberapa atribut relasi tersebut. Nah, contohnya apa? Kita ke contoh ya, bingung pakai kata-kata. Ini klien ya melihat properti foreign ya. Jadi hubungan antara entitas klien dan entitas properti foreign dengan oversee ya. Oversee atau melihat ya, viewing. Melihat dan arahnya ke sana gitu ya kan. Many to many dia. Jadi bisa one to many atau zero to many juga ya. Nah, salah satu bisa one to many juga. Oke. Kalau many to many tadi aturannya kayak gini ya. Nah, gambarannya kayak gimana? Nah, kayak gini ya. Kalau many to many di sini ada, jadi relasi view juga bisa punya atribut teman-teman ya. Relasi ya bisa punya atribut, bisa enggak? Ya, kebetulan nih melihat tuh ada atributnya tanggal dan juga komennya. Nah, jadi ada relasi baru ya, relasi baru dari ini tadi. Kalau many to many dari relasinya ya, atributnya ini dibikin tabel baru ya, jadi 3 ya. Kalau many to many jadi 2 entitas ya, menjadi 3 relasi atau 3 tabel gitu ya. Nah, ini dengan cara menyalin dari kedua induknya ya, dari client no dan property no ya, dan juga ditambah atribut dari relasinya yang hubungannya tadi, melihat tadi gitu ya. Nah, makanya di sini nama tabel relasi barunya misalnya tabel viewing gitu ya, tabel melihat ya. Oke, nah di BDL-nya kayak gini viewing ya. Nah, jadi propertinya tadi 4, atributnya 4 dengan primary key-nya jangan lupa ditulis. Kalau udah penurunan relasi itu primary key-nya harus ditulis ya. Primary key-nya ada 2, ya kalau 2 nulisnya kayak gini, client no, property no. Nah, kemudian kalau si primary key ngambil dari foreign key, ya jangan lupa ditulis juga foreign key-nya, itu client no merujuk ke tabel client, atribut client no. Gitu ya. Foreign key dari property no merujuk ke tabel property foreign, ya atribut property no. Kayak gini. Ini tulisan di BDL ya atau DDL ya. Ya, untuk tabel viewing ya. Seluruhnya 3-3-nya ditulis ya berarti. Ini 1, 2, 3 ya. Kemudian ada
primary key-nya juga masing-masing ditulis. Primary key klien, tapi ini kalau klien, foreign key klien ngambil dari tabel lain gitu ya. Staff no untuk yang ini. Jadi kalau di sini primary key-nya bukan foreign key gitu maksudnya ya. Kalau di sini primary key-nya adalah foreign key ya. Primary key di sini sama dengan foreign key yang ini gitu ya. Nah, kalau ini primary key sendiri ya. Ini juga primary key sendiri. Tapi ada punya foreign key gitu ya. Ya. Di sini primary key bukan sama dengan foreign key. Jadi beda ya. Oke ya. Oke. Ya, yang ke toilet silakan. Nah, ini kita hampir selesai ya. Jadi hubungan kompleks ya. Buat relasi untuk merepresentasikan relasi, sertakan atribut apapun yang merupakan bagian dari relasi. Posting salinan atribut primary key dari entitas yang berpartisipasi dalam hubungan kompleks ke dalam relasi baru. Kayak apa sih hubungan kompleks? Nah, hubungan kompleks itu yang contohnya ternary ya. Ternary, 3 entitas. Ini kompleks ya dia udah. Ada entitas staff, ada entitas branch, ada klien ya. Di sini pun dihubungkan dengan register ya. Nama relationship-nya. Ini udah kompleks ya. Solusinya gimana? Solusinya pemetaannya kayak gini. Yang relasi yang staff, branch, dan klien, entity kuat kan ya. Dia sendiri, berarti tetap 3 relasi. Ya. Kemudian ditambah 1 relasi baru, yaitu registration tadi. Ya. Yang di sini ya, dia punya atribut that join dari nama relationship. Jadi nama hubungan relationship itu bisa menjadi relasi baru ya. Ya. Oke ya. Nah, ini contohnya registration, tapi biasanya dijadikan kalau register kan kata kerja ya. Hubungannya kan kebanyakan kata kerja ya. Nah, kalau udah korelasi dia dijadikan kata benda. Register jadi registration. Mendaftarkan gitu bahasa Indonesianya menjadi pendaftaran gitu ya. Nah, jadi kalau ini sama udah nggak perlu saya jelasin ya, yang staff, brand sama klien sama kayak tadi biasa ya, sama ya. Kemudian ini foreign key-nya dia karena dia rekursif ya ini, makanya bentuknya kayak gini. Staff-nya dia punya foreign key ya ke tabel staff ya, misalnya kan supervisor staff no, references staff ke staff no. Karena rekursif tadi bentuknya, dia punya foreign key ini. Nah, branch masih sama, primary key-nya branch no aja, klien juga klien no primary key, foreign key-nya staff no merujuk ke staff no di sini. Kemudian relasi barunya registration, yaitu semua primary key disalin ya di kompleks itu ya, di nama hubungannya tadi ya yang jadi relasi baru. Kemudian ditambah atribut dari si register tadi, the join, ya kan? Tahu atributnya yang di sini. Jadi pas waktu mendaftarkan itu ada tanggal pendaftarannya gitu maksudnya, ya kan? Itu atribut ya. Nah jadi ditambah di sini. Nah primary key-nya klien no aja cukup gitu ya. Karena dengan klien no dia udah tabel itu udah unik gitu maksudnya kan. Jangan lupa ya primary key apa kemarin ya udah kita bahas ya. Kemudian foreign key-nya branch no, staff no, dan klien no. Jadi ini yang primary key klien no itu adalah primary key yang merupakan foreign key ya dari foreign key pertama dari si klien gitu maksudnya ya. Primary key yang juga foreign key yang juga sekaligus primary key, cuma diambil 1 doang, udah cukup. Kan kalau primary key itu kan atribut minimal ya. Kalau 1 atribut udah bisa mengidentifikasi apa secara unik, nah itu udah cukup gitu ya. Nggak perlu 3-3-nya jadi primary key. Itu ya. Sedangkan yang lain tetap ditulis sebagai foreign key-nya. Foreign key, branch no, client no, staff no. Gitu. Oke?
Jelas ya? Nah, kalau atribut banyak nilai gimana? Buat relasi baru untuk merepresentasikan atribut multinilai. Sertakan primary key entitas dalam relasi baru itu yang bertindak sebagai foreign key. Kecuali jika atribut multinilai itu sendiri merupakan alternate key dari entitas. Primary key dari relasi baru adalah kombinasi dari atribut multinilai dan primary key dari entitas tersebut. Contohnya gimana? Kalau dari kata-kata bingung, mending kita lihat langsung ya. Pada branch ya, branch user view. Nah, branch dengan telepon, kantor cabang dan telepon. Kenapa? Kemarin kan teleponnya banyak nih Bu, ada nilainya banyak ya. Iya, kan kayak STIS punya 3 nomor telepon misalnya kan, mungkin mahasiswa juga punya 2 nomor telepon. Nah ini multi nilainya di sini maksudnya. Atribut entitas yang punya atribut multi nilai, itu multi value ya. Nah jadi branch, nah itu punya atribut multi value di Telno. Caranya dipisah ya enggak? Aturannya gimana aturannya? Relasi baru untuk merepresentasikan multi nilai. Jadi branch-nya ini yang enggak ada nilai multinya, yang single value sendiri ya, satu relasi sendiri, ada branch node, street, sama city, sama postcode. Kemudian yang multi value di relasi baru sebagai font misalnya, ngambil primary key dari tabel induk branch node menjadi telno. Nah ini bukan ngambil primary key ya, dia foreign key aja ya biasa ya, karena di sini telno bisa menjadi ID karena dia bisa meunitkan relasi itu. Ini primary key-nya gitu. Makanya primary key-nya di sini telno ya. Karena telno itu berasal dari tabel dia sendiri, dia bukan foreign key gitu ya. Nah, kalau branch no itu adalah mengambil dari tabel branch ya, tabel lain, makanya dia sebagai foreign key ya. Kalau foreign key jangan lupa foreign key branch no itu maksudnya foreign key branch no ini gitu ya. Nah, ini makanya foreign key branch no di tabel ini merujuk tabel branch atribut branch no gitu ya. Nah, makanya bahas ini termasuk bahasan nanti SQL ya. SQL DDL, maka di BDL ya. SQL bahasa query-nya nanti kayak gini juga. Nggak boleh foreign key reference langsung gitu, nggak bisa. Ya, emang foreign key atributnya apa, merujuk ke tabel mana, atribut yang mana gitu ya. Nah, jadi untuk Dream Home ini adalah resume yang kita keseluruhan gitu ya, keseluruhan tabel yang terbentuk akhirnya gitu nanti dari entitas-entitas ya, dari entitas-entitas adalah tabel yang terbentuk ya atau relasi ya dari entitas-entitas di model data konseptual gitu ya. Nah, nanti kayak gini, ini yang nanti kita akan rancang di tools A5 MK ya. A5 MK yang itu tools yang nanti kita gunakan, tools perancangan. Nah, dan akan di running ke DBMS yang kita pakai. Ya, jadi belum tentu jumlah entitas yang kita ada di model konseptual jumlahnya ya, sejumlah tabel yang akan di fisikal dan juga di logiknya gitu, di logik dan fisiknya gitu ya. Makanya perlu ada penurunan relasi ini. Ya, ini termasuk apa teman-teman? Ya, perancangan top down ya, dari atas ke bawah gitu ya. Ya, berdasarkan partisipasi batasan-batasan dari aturan bisnisnya gitu ya. Oke. Nah, ada yang digabung, ada relasi baru gitu ya dari nama hubungan relationship-nya gitu ya. Ya. Nah, ini ringkasannya. Entitas kuat buat tabel baru, entitas lemah seperti pada entitas kuat. Nah, ada relasi binar one to one. Nah, ini adalah
apa ya namanya, ringkasan yang tadi kita pelajari. Baik, selesai materi kita hari ini. Sorry, belum. Nanti saya saya kirim revisinya ya, teman-teman ya. Saya kirim revisinya. Saya stop dulu.